Roma pasal 4, hari Rabu tanggal 1 April 2026. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, luar biasa, kita dikasihi Tuhan. Sekarang mulai masuk lagi bulan yang baru. Sudah masuk bulan April. Bulan Januari sampai Maret sudah berlalu di belakang kita. Tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang Tuhan masih memberikan kepercayaan kita berjalan di bulan April 2026, hidup di bulan April 2026. Kiranya pikiran Kristus terus memenuhi segala pikiran kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita, semuanya ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Sepanjang bulan April segala rancangan Tuhan melalui kehidupan kita perkatakan dan aminkan. Tidak ada satupun yang akan bengkok, yang akan yang akan terjadi yang berbeda, tetapi Roh Kudus terus menuntun kita supaya kita mencari lebih dahulu kerajaan-Nya, lakukan kehendak-Nya, Dia yang memerintah atas kita. Maka semua rencana-rencana Tuhan saja yang akan terjadi. Kita dituntun dengan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi kaki kita, supaya sepanjang bulan April ini kita berjalan bersama dengan Dia, memilih bersukacita setiap hari karena sukacita dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan itu kekuatanku, kekuatan kita, dan mari kita terus bergembira karena Dia. Maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Dia, percaya kepadanya, Dia yang bertindak, karena Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia yang akan membaharui kita terus-menerus dari hari ke hari melalui firman-firman yang kita baca, membakar yang berlemak di dalam kita yang udah membeku, menghancurkan semua kekerasan-kekerasan di hati kita, dan kita akan semakin memancarkan terang kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita, yang gak pernah senyum selama ini, yang muka cuman ngambek-ngambek, muka cemberut, diperbaharui dalam kasih-Nya, diberikan senyuman karena hati kita semakin dicuci dan dibersihkan, dibakar dengan api kasih Kristus, sehingga muka kita, wajah kita semakin memancarkan senyuman-senyuman ilahi, muka yang berseri-seri untuk kemuliaan Tuhan. Ini dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Karena sebelumnya sudah dikatakan bahwa yang disebut Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, tetapi karena melakukan firman Tuhan. Nah, dikatakan, jadi apakah yang kita bisa katakan sekarang tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dia bisa punya dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Bermegah untuk dirinya sendiri, karena karena aku kuat, karena aku taat, semua akan dikatakan seperti itu. Bisa bermegah seperti kalau kita dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran, kehebatan, kita lakukan banyak hal, bisa sukses, bisa bermegah. Itu kan karena usahaku sendiri, itu karena aku sendiri yang bangun subuh-subuh untuk belajar sehingga saya lulus, nanti saya bekerja, saya rajin sekali. Bisa bermegah karena kekuatan kita sendiri, karena dibenarkan oleh perbuatan kita. Tapi saat kita hanya dibenarkan karena iman kepada Dia, gak ada satupun yang kita akan banggakan dan megahkan dalam hidup kita.
yang kita akan megahkan hanya karena Tuhan. Benar kita yang bangun subuh-subuh, benar kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Anugerahnya yang membuat kita yang masih mau enak-enak di balik selimut diberikan kekuatan. Bangun nak, bangun, engkau menjalin keintiman denganku, engkau pergi bekerja, atau apapun yang kita lakukan. Anugerahnya yang membuat kita bisa berbuat segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa sukses, bisa berhasil, bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikir bisa lakukan. Nah, karena itu nantinya kita akan bermegah karena Dia, bukan bermegah karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Abraham, dipanggil Tuhan keluar dari tanah di mana dia tinggal bersama Terah, orang tuanya, keluarganya, disuruh pergi ke tempat, ke negeri yang dia belum tahu. Dia tidak tahu, tetapi dia percaya, dan ada janji-janji Tuhan dalam hidupnya, dan dia itu percaya. Sekalipun di depan matanya enggak terlihat dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, tidak ada janji itu belum datang, dia tetap percaya. Sekalipun dalam perjalanannya nanti ada juga yang Abraham sedikit melenceng karena situasi bersama dengan istrinya yang datang menyodorkan Hagar, tetapi dalam keseluruhannya dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang kita mau pegang dengan iman kita juga hari ini, percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun mungkin seperti Abraham, dari waktu ke waktu belum melihat sampai hari ini, tetapi ternyata saat kita percaya kepada Dia, mengimani terus yang belum kita lihat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi belum dapat, bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, tetapi terus mempercayai Tuhan, ternyata Elohim memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Maukah kita juga percaya seperti Abraham, dan itu ternyata dihitung Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Semakin semangat kita menghidupi apa yang kita percaya kepada Tuhan, Dia sanggup lakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan, dan berserah kepada kehendak-Nya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau kita bekerja, itu hak kita. Saya pergi bekerja, saya dibayar per jam, itu hak saya karena saya bekerja. Seperti itu dikatakan orang yang bekerja, enggak disebut hadiah, bukan hadiah seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kalau tidak bekerja, tidak lakukan apa-apa, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Jadi kita sebagai orang yang durhaka, orang yang harusnya menerima sanksi, menerima hukuman, tetapi karena percaya kepada Dia, kita mau bekerja apapun gak bisa kita selamatkan diri kita, gak bisa dosa kita dihapuskan hanya dengan semua pekerjaan apapun yang kita lakukan. Mau lakukan semua yang baik, gak bisa dosa kita tidak bisa dihapuskan. Satu-satunya yang bisa menghapus hanya anak domba Allah, darah anak domba Allah yang tercurah di kayu salib. Dan karena kasih Tuhan itulah Dia membenarkan kita sebagai orang durhaka. Dan bagaimana kita tahu? Dengan iman. Iman kita itulah yang akan diperhitungkan menjadi kebenaran saat kita percaya bahwa saya orang yang berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, Dia yang membenarkan saya. Dia mati di kayu salib untuk saya. Semua yang aku lakukan saya nggak bisa bermegah karena bukan itu yang tolong dan selamatkan saya. Nanti kita akan bisa lihat juga nanti itu di Efesus, di mana di situ Paulus juga menuliskan bahwa saya lihat dulu ya, Efesus 2 ayat 8, kita baca dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, karena kita mempercayai
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini kunci. Nanti Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, jadi jangan merasa bangga kalau kita udah baik, kita rajin ke gereja, kita pelayanan, kita baca Alkitab tiap hari, semua kita lakukan, jangan bermegah di sana. Ini hanya kasih karunia Tuhan. Itu bagian kasih kita kepada Tuhan, karena hanya anaknya yang tunggal yang melalui dialah kita memperoleh keselamatan oleh iman. Karena iman kita percaya, kita nggak lihat lagi Yesus disalibkan, kita nggak lihat lagi Yesus bilang, ini Elma, aku sudah selamatkan engkau di kayu salib. Tetapi iman kita mempercayai apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Jadi jangan bilang kalau begitu saya nggak usah bikin apa-apa lagi, kan aku udah dengan kasih karunia Yesus sudah selamatkan saya. Kita mengasihi, Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Jadi yang kita lakukan bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Dia, maka kita melakukan segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Kita sambil belajar mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi itu adalah hadiah. Kita nggak layak, kita nggak kerja apa-apa tapi dapat gaji, seperti itu. Tapi kalau kita kerja dan dapat gaji, itu bukan hadiah. Nah, Tuhan memberikan kita hadiah yang termahal, yaitu hidup anaknya sendiri, supaya kita yang tidak layak untuk mendapatkan hidup, untuk diselamatkan, dilayakkan karena kasih Kristus. Kita pegang ini supaya kita nggak bermegah lagi. Aku kan udah bikin banyak sama Tuhan. Tuhan, ini aku lakukan semua karena ini. Jangan bermegah di sana. Bermegahlah karena Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih karuniamu aku diselamatkan. Dan karena kasih karuniamu engkau memampukan aku untuk diubahkan dari hari ke hari. Kasihmu yang mengubahkan saya. Dari orang yang cerewet, dari orang pemarah, dari orang iri hati, dari orang sombong. Tuhan sanggup ubahkan. Dari orang suka bawel, dari orang suka cerewet, semua. Saat kita mau masuk kepada kasih karunia-Nya, terima keselamatan itu, mau untuk Tuhan ubahkan, Dia akan pakai cara-caranya untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Membentuk bejana yang awalnya dilihat tapi tidak sesuai dengan kehendaknya, Dia rombak kembali dan dibentuk menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Iman yang membuat kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 6. Daud juga menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi pegang ini, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita tapi kasih karunia. Perbuatan kita adalah bentuk kasih kita kepada Dia, bentuk kita mengasihi Dia. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini pemazmur Daud yang bilang. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi yang berbahagia saat kita diampuni pelanggaran kita, dosa-dosa kita ditutupi. Berbahagialah kita, manusia siapapun itu, orang siapapun itu, disebut oleh Daud berbahagia saat Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Sebanyak apapun pelanggaran kita, dosa kita diampuni, kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, siapakah kita manusia hari ini yang perhitungkan semua kesalahan manusia sesama kita? Perhitungkan, hitung-hitung semua yang sesama kita udah lakukan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita,
marilah kita juga mengasihi. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, marilah kita mengampuni. Sesakit apapun yang sesama lakukan kepada kita, ampuni mereka. Lakukan seperti teladan yang sudah dilakukannya kepada kita. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Abraham sudah diperhitungkan kebenarannya sebelum dia disunat. Pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan gak mati saat oke, dia baik sekali, dia udah lakukan perintahku, dia udah kasihi saya. Sebelum bersunat, sebelum hati disunat, masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Maukah kita juga seperti itu? Sebelum pasangan kita baik sama kita, sebelum pasangan kita mengikuti yang kita mau, sebelum anak-anak kita baik-baik, taat kepada kita, apakah kita sudah mau mati untuk mereka? Seperti Yesus sudah mati untuk kita. Karena Yesus ngajar di Yohanes pasal 15 bahwa kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Bukan mengasihi seperti tetangga mengasihi suaminya, seperti tetangga kasih anaknya. Kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ambil contoh Yesus mengasihi, jangan ambil contoh orang. Kita ambil contoh orang yang mengasihi seperti kalau dia mengasihi seperti Yesus. Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Jadi teladan yang Paulus ikuti dari Yesus itu yang dia minta ikuti, tetapi yang bukan dia lakukan seperti Kristus jangan diikuti. Kita lanjut ayat 11, dan tanda sunat ini diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi tanda sunat itu sebagai materai berdasarkan iman yang ditunjukkan kepadanya. Jadi nantinya setelah itu dia menjadi bapa semua orang percaya, sekali bapa yang orang juga yang percaya yang tak bersunat. Abraham dipilih di situ karena imannya. Dan juga menjadi bapa orang yang bersunat, orang-orang yang bersunat yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi Abraham dipilih Tuhan menjadi bapa orang tak bersunat dan orang-orang yang percaya yang bersunat juga. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya bukan karena sunat, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Hari ini Tuhan berikan juga janji-janji dalam hidup kita, itu melalui kebenaran berdasarkan iman. Kita pegang kebenaran-kebenaran Tuhan. Kalau hari ini ada tipu-tipuan di dalam hidup kita dengan fakta-fakta yang ada, pegang kebenaran berdasarkan iman. Abraham, dia pegang kebenaran berdasarkan iman. Belum ada anak di depannya, dia pegang terus iman di depannya. Tuhan berkata, engkau akan menjadi bapa segala orang percaya. Keturunanmu akan seperti langit, bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dan itu dia pegang sebagai kebenaran berdasarkan imannya. Nah, iman itu Tuhan mau bangkitkan kepada kita hari ini. Dengan kebenaran-kebenaran janji-janjinya di depan mata kita. Kita lihat diri kita sendiri, kok saya mau sekali berubah Tuhan, tapi kok belum. Jangan menyerah, pegang sebagai kebenaran. Tuhan sanggup ubahkan kita dari hati kita yang keras, dari semua manusia lama kita. Pegang kebenaran itu dengan iman, percaya Tuhan memberikan aku hati yang baru, roh yang baru dalam batinku. Dia angkat dari tubuhku hati yang keras dan berikan kepada aku hati yang taat. Kalau kita mulai lihat kok belum, Tuhan latih terus diri kita taat dari hari ke hari. Kita percaya kebenaran itu berdasarkan iman. Dia sanggup. Hati sekeras apapun pada diri kita, Tuhan sanggup ubahkan pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada siapapun yang kita doakan. Kita percaya kebenaran itu berdasarkan iman. Dan Tuhan yang akan mengerjakannya. Kita lakukan dari hari ke hari, mempercayai Dia. Dia yang akan bekerja sesuai dengan caranya dan sesuai dengan waktunya. Semua untuk kemuliaan bagi nama Dia.
Ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat mereka menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Maksudnya, kalau mengharapkan dari hukum Taurat, sudah lakukan semua hukum Taurat untuk dapatkan bagian yang dijanjikan Allah, sia-sialah iman itu, batallah janji Tuhan. Jadi yang kita harapkan adalah berdasarkan iman, berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Bukan karena kita sudah lakukan semua hukum Taurat, maka semua yang dijanjikan Allah akan kita terima. Kita terus hanya mempercayai Dia. Kita melakukan hukum Taurat karena mengasihi Dia. Bukan karena kita mau janji-janji Tuhan semua terjadi dalam hidup kita. Ada dua perbedaan. Kita lakukan hukum Taurat karena kita mau janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, atau kita lakukan hukum Taurat karena kita mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Percaya dengan iman kepada Allah yang Abraham percaya, dan sekarang iman Abraham ini tertular kepada kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan mempercayai Allah yang menghidupkan orang mati, Allah Bapa yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada Tuhan ciptakan langit, menciptakan bumi dengan segala isinya. Sekarang Yesus ada di dalam kita. Kita adalah saluran Yesus melalui hidup kita, melalui kata-kata kita. Kalau Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Yesus yang ada di dalam kita sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada melalui perkataan kita. Apa yang kita katakan, firman-Nya. Kita dipakai Tuhan, mulut kita dipakai memperkatakan apa yang kita mau, yang tidak ada hari ini. Saya masih cerewet Tuhan, aku perkatakan aku tidak cerewet, dan Roh Kudus bantu saya untuk melatih diriku sekarang tidak cerewet. Aku penakut, dari saya penakut, dari tidak ada kelihatan keberanian, terus perkatakan aku berani karena Yesus yang ada di dalamku tolong saya. Kita mulai perkatakan yang tidak ada supaya menjadi ada. Kita mau berkati hidup orang di sekitar kita. Oh, yang orang di sana, saya akan berteman dengan dia nantinya. Tetanggaku yang mungkin selama ini nggak mau berteman, aku berkati dia, aku perkatakan kami akan jadi teman baik. Kami akan berteman bersama-sama. Dan kita mulai perkatakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada hubungan, sebelumnya bisa ada hubungan yang sudah mati. Kita tidak berteman lagi dengan, mungkin ada satu teman baik, tapi karena satu situasi kita menjadi tidak berteman, tidak senang lagi. Kita bisa mulai memperkatakan kembali, Tuhan engkau sanggup bangkitkan relasi lagi dengan dia. Apapun yang kita kerjakan, kita mulai perkatakan. Saya kasih satu contoh yang saya diingatkan Tuhan. Kami punya tetangga di sini, karena di Eropa ya kadang orang nggak saling menyapa gitu, masing-masing di dalam rumahnya sendiri, saling ngurus diri sendiri. Dan saya doakan juga tetangga-tetangga saya, sampai satu kali Tuhan bukakan relasi dengan tetangga saya yang sebelumnya kami cuman menyapa, senyum-senyum, selamat pagi, selamat siang, tapi nggak ada relasi di dalam. Sampai Tuhan bawa satu situasi, satu kasus, next time mungkin saya bisa cerita, dan kami bisa pergi jalan-jalan sama-sama. Jadi orang-orang di sini senang pergi berjalan-jalan kaki di hutan. Dan satu kali saya lihat dia jalan, saya bilang, oh kamu senang juga jalan ya, kalau mau saya bisa datang sama kamu.
Dan dia bilang iya. Jadi sekarang kalau kami ada waktu, kami saling kirim WhatsApp, kamu ada waktu nggak pagi ini kita pergi jalan bareng. Jadi Tuhan buka cara itu untuk saya punya relasi dengan dia yang sebelumnya saya nggak pikir kami akan lakukan seperti itu. Nah sekarang kalau kami pas ada free time sama-sama, kami WhatsAppan dan kami janjian ketemu di luar, kami jalan kaki bareng, dan jalan kakinya nanti kami cerita tentang kebaikan Tuhan. Dia tanya, kamu bikin apa tadi? Karena saya cerita saya ikut Infus Ministry, kami baca firman. Dia tanya, kamu baca apa? Kamu dengar apa hari ini? Jadi saya nantinya menceritakan tentang Tuhan melalui jalan kaki dengan tetangga. Jadi saya ingat saya cerita tentang Esther, dan cerita tentang Mordekai, tentang Ayub, apa yang saya baca dan dengar pagi itu sebelum kami jalan saya bagikan kepada dia. Dari yang tidak ada menjadi ada. Mulai dulu dengan perkataan. Nah, apa yang kita rindukan, mulailah lakukan itu, perkatakan itu. Perkatakan, aku dan seisi rumahku, anak cucuku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di depan mata belum, baru sendirian pergi gereja, pasangan belum, anak-anak ini. Perkatakan terus, imani dari yang tidak ada menjadi ada. Aku aminkan, aku dan seisi rumahku, anak cucuku, suami dan anak-anak cucuku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perkatakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Gak ada harapan, tidak ada dasar. Sudah tua, istrinya sudah mati haid, tapi Abraham terus berharap. Apa di dalam hidup kita yang hari ini tidak ada dasar lagi untuk berharap? Tetaplah berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Dia percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Dia pegang janji Tuhan. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi yang Tuhan firmankan yang kita percaya, jangan yang difirmankan dunia, bukan firman yang dikatakan dunia. Dunia bilang, oh nanti kamu akan hancur semua. Saya tidak mau percaya itu. Karena kelihatan di depan sepertinya hancur kehidupan kita. Tetapi dunia akan berkata, tidak akan bisa lagi dipulihkan. Kita perkatakan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau aku percaya. Aku percaya menurut dengan firman-Nya bahwa aku dan seisi rumahku akan diselamatkan. Satu orang percaya dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Pegang itu, percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya menurut yang telah difirmankan. Jadi menurut firman, jangan menurut apa kata dunia. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, padahal belum ada anak, biar satu. Tetapi dia mempercayai itu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah. Artinya iman kita bisa menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak ada lagi dasar percaya. Dari waktu ke waktu, kok belum datang-datang juga janji Tuhan. Iman bisa menjadi lemah. Jangan sampai iman kita lemah karena janji Tuhan belum kita lihat hari ini. Teruslah percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Ini saya katakan ke diriku sendiri, mari kita semua katakan ke diri kita. Teruslah percaya, teruslah lihat iman Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat iman kita mau menjadi lemah, bakar kembali, bertemu dengan saudara seiman, berdoa kepada Tuhan, Dia akan memberikan iman kita dikuatkan kembali. Abraham sekalipun semakin tua, dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Mari kita terhadap janji Tuhan jangan bimbang karena tidak percaya. Kenapa bisa tidak percaya? Karena di depan mata kita fakta berbeda dengan yang kita imani. Abraham di depan matanya tidak ada anak. Abraham di depan matanya dia sudah tua. Sarah rahimnya sudah tertutup. Tetapi
terhadap janji Tuhan, dia tetap percaya, dia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Mari puji terus Tuhan, pujilah Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Muliakan dia setiap hari, sekalipun belum ada yang terjadi seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, ini iman Abraham yang mau ditularkan kepada kita hari ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Penuh keyakinan, kokoh seperti Paulus. Dia kokoh imannya, mempercayai rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun kelihatannya kok jauh dari yang kau janjikan Tuhan. Tetapi penuh keyakinan, dengan iman mari kita terus memuliakan Allah. Percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pegang firman ini supaya kita mendapatkan tertular dari iman Abraham. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita percayai bahwa dia sanggup lakukan. Dengan iman kita memuliakan dia, Tuhan yang akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saudara dan saya hari ini. Kata-kata ini juga sampai kepada kita. Tuhan akan memperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran saat kita terus dengan penuh keyakinan mempercayai dengan iman. Diperkuat setiap hari bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Aku dan seisi rumahku, suami dan anak-anakku, istri dan anak-anakku, aku suami, istri, anak cucuku, kami semua akan beribadah kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi mungkin di depan belum itu yang terjadi. Teruslah percaya, karena janji ini juga diperkatakan kepada kita, tidak ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang kita percayai. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, yang kepada Allah Abraham mempercayakan hidupnya, mempercayakan janji Tuhan, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih Abraham, Bapak Abraham sudah memberikan keteladanan iman kepada kami hari ini, dan pastinya terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Kiranya firman yang membuka bulan April tahun 2026 ini kokoh, kuat, dan teguh di dalam hati kita untuk tidak menjadi lemah iman kita, tetapi unshakable, tak tergoncangkan, berdiri teguh karena Yesus yang tak tergoncangkan ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajari kita segala sesuatu, menginsafkan kita dan memperbaiki kita dengan firman-firman-Nya setiap hari. Firman yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa kita, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan segala pikiran dan pertimbangan hati kita. Semua di hadapan Tuhan telanjang, semua kelihatan, yang kepadanya kita akan memberikan pertanggungan jawab. Kita percaya, terus memperkatakan dan terus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus pikiran Kristus yang kita taruh di dalam pikiran kita. Kita tawan segala pikiran-pikiran lama kita dan taklukkan kepada Kristus, supaya sepanjang bulan April ini kita hidup sepikiran dengan Kristus. Kita lakukan apa yang Kristus mau. Kita punya perasaan, pikiran, dan kehendak seperti Kristus. Tawan semua yang tidak dari Kristus, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi segala kehendaknya dari hari ke hari. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.